Ya, kita mulai ya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo Tribuners dan Sobat WK, jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Newsroom Tribun Network. Sekarang kita bersama Amelia Nursifa atau Mbak Amel. Beliau merupakan atlet Asian Games atau peraih medali emas dari cabang olahraga sepeda nomor BMX di Asian Games 2022. Kita akan bicara seputar keberhasilannya dan perjalanan karirnya. Halo Mbak Amel, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Mbak boleh diceritakan Mbak soal Mbak lahir di Temanggung dan sekarang sedang ada di Temanggung kan ya? Iya. Nah, awal mula mengenal sepeda itu gimana Mbak? Kalau awal mula mengenal sepeda itu gara-gara di depan rumah ada sirkuitnya itu. Terus lihat mas-masnya latihan, jadi ikut tertarik. Itu umur berapa tuh Mbak? Mbak kelahiran 2003 kan ya? 2003, iya. Nah itu di umur Umur berapa Mbak lihat 7 tuh? apa 8 tahun. 7 kalau enggak 8 tahun. Terus sekitar tahun 2010 berarti 2010 2011. Nah Iya, setelah itu minta dibelikan sepeda atau ikut main bareng nyoba. beliin sepeda tuh kalau menang baru dibeliin sepeda. Kalau menang baru dibeliin sepeda gitu. Berarti Mbak awalnya sepeda siapa yang dipakai? Sepeda sendiri cuman sepeda biasa. Oh bukan sepeda BMX gitu atau sepeda. B- BMX tapi bukan yang kayak yang sekarang gitu, kayak dibuat main-main aja. Oke. Nah kan saya baca juga ya Mbak, orang tua tuh sampai berutang jutaan rupiah tuh untuk beli sepeda 2,7 juta. Itu untuk kejuaraan apa sih Mbak? Dulu tuh kejuaraan Liga Pelajar. Kalau dulu ada Liga Pelajar itu apa kelas sekolah-sekolah antar sekolah gitu. Ya itu buat beli sepeda yang umum lah. Nah, dari hasil sepeda itu Mbak juara, ikut kejuaraan. Juara. Tapi pas waktu itu masih ikut cowok, nggak ada kelas woman. Jadi ikut cowok nomor 2. Oh, peringkat kedua. Iya. Itu ada hadiahnya Mbak, uang. Ada uang, piagam, sama piala. Berarti bisa balikin uang ke Bapak dong. Enggak, buat jajan sendiri. Oh, buat jajan sendiri. Terus proses masuk Mbak ikut serius masuk ke atau dipantau ke timnas itu gimana Mbak? Itu kan Mbak ikut kejuaraan ya Kapolres Temanggung dan lain-lain, itu bisa diceritain nggak Mbak? Itu tuh gara-gara kalau setiap balapan kan ada yang mantap dari pusat sana. Nang, terus ya itu masuk timnas 2020. 2017 masuk timnas. 2020. Oh, 2020. Lalu setelah itu persiapan menuju SEA Games berarti pertama atau Asian Asian Games Games. langsung. Asian Games. Asian Games ini pertama. Pertama tuh Asian Games. Iya. Oh, oke, berarti sebelum ke sana kan Mbak ikut kejuaraan dunia ya, terus kejuaraan Asia Iya. BMX. Nah, itu persiapannya apa aja sih Mbak? Sebelum ke Asian Games kan ada training Iya. training camp 2 tahun di Banyuwangi sama di Jakarta. Lah di sela-sela itu ada ikut World Cup, World Champ sama apa di Thailand, Indonesia juga ada G1 gitu. Hmm. Nah, pas terjun ke Asian Games, Mbak berangkat ke Asian Games. Nah itu kan nggak ditarget medali ya. Nah tapi bisa diceritain nggak perjuangan di sana tuh Mbak, sama atlet Cina nih persaingannya gimana?
Sebenarnya sebelum ke Cina tuh ada latihan 2 minggu di Turki untuk nyari get start yang 8 meter. Di Indonesia kan nggak punya yang get start 8 meter itu. Soalnya di Cina startnya 8 meter, jadi nyari feeling yang itu apa 8 meter di Turki. Terus berangkat ke Cina itu tanggal 28 September, hari apa sih? Kamis apa ya? Mm-mm. Hari Jumat latihan sama hari Sabtu latihan. Hari Sabtu minggunya balapan. Mbak, tolong dijelaskan bagaimana perlombaan nomor BMX untuk perempuan di Asian Games 2022. Karena kan pasti beda dengan tim cowoknya. Kenapa ini perlu? Supaya pemirsa kita bisa membayangkan apa yang Mbak eh, perjuangkan selama di Cina kemarin. Kebetulan kan kemarin si yang cewek kan satu grup, cuma satu grup, jadi sistemnya poin. Tapi kalau yang cowok kan 2 grup, itu yang penting masuk final. Kalau mau masuk final tuh diambil satu grupnya, diambil 4 orang. Kalau yang cewek sistemnya poin, kita ngumpulin poin yang paling sedikit, itu ya yang menang. Jadi berdasarkan catatan waktu tercepat ya Mbak ya? Bukan waktu, tapi finish yang paling duluan. Oh, finish. Ya, yang finish nomor 1 yaitu poin 1, yang nomor 2 poinnya 2, yang nomor 3 poinnya 3 gitu. Oke, berarti poin yang dihitung yang paling sedikit yang menang. Iya, Nah, Mbak kan di akhir itu poinnya sama ya dengan di Kuan Cina. Kuan Gu itu ya, peraih perak Iya, tuan rumah. Nah, iya. kok Tapi bisa Mbak yang dapat medali emas gitu? finish apa yang moto round 3 itu kan dia nomor 4. Ya. Lah si aku nomor 1. Jadi yang dihitung finish terakhir. Kalau Oke, poinnya oke. sama. Meskipun finish pertama, tapi Mbak finish lebih baik di run ketiga ya Mbak gitu Ketiga. ya? Iya, iya. Oke. Nah, habis itu kan karena sebagai atlet baru pertama kali terjun di Asian Games, nggak dibebani target. Itu saya lihat video Mbak sampai menangis itu apa yang dipikirin Mbak waktu itu Mbak? Sebenarnya sih di target ya. Kalau yang cewek itu Ah, targetnya medali. oke. Kerja kerasnya di situ kalau yang cewek Heeh. dapat medali. Terus kalau gara-gara nangis itu kan Sabtunya kan sempet jatuh kan itu. Heeh. Terus malamnya itu kan kayak mikir bisa main nggak ya ini yang ditunggu-tunggu dua Oke. tahun. Terus kok bahunya sakit gini bisa main. Terus dicoba pas latihan pagi hari Minggunya aman. Terus kok bisa dapat medali itu kayak iya nggak sih ini? Wah. Oh, jadi yang jatuh hari Sabtu itu bikin bahu Mbak agak bermasalah gitu. Kiri atau kanan itu Mbak? Iya nggak bisa di kanan, nggak bisa diangkat itu kan pas habis jatuh itu nggak bisa diangkat. Hmm, hmm. Terus Oke. langsung ditangani sama dokternya dari timnas. Minggu paginya dicoba pas latihan nggak ada masalah. Oke. Tapi habis balapan terasa lagi. Akhirnya apa? Dikompres atau pakai pakai painkiller Mbak? Iya, dikompres sama di tapping apa? Oh Iya, iya, di di tapping. tapping. Mhm. Nah, Mbak Amel kan setelah keberhasilan di Asian Games di kampung halaman Mbak di Arak, bisa ketemu Pak Bupati sampai dijanjikan menjadi ASN. Nah, Mbak pernah membayangkan nggak sih hal-hal ini Mbak bisa capai dalam ya waktu relatif muda ya Mbak, baru 20 tahun. Iya. Kalau membayangkan sih, iya kan tujuannya ikut apa diterjun di dunia ini kan itu mau pengen masuk ya pokok itu kepengen
dapetin itulah. Nah, kalau soal ASN-nya itu Mbak, udah ada realisasinya atau gimana Mbak? Belum, Belum ya. masih diomongin. Oke. Mbak, sekarang ke orang tua nih Mbak. Mbak, bagaimana Mbak melihat perjuangan Bapak Ibu mendukung karir Mbak nih? Apa ya, kalau mendukung kan udah nggak bisa diomongin apa Ah, lagi. Nggak bisa ngomong apa-apa kalau masalah itu. iya, iya. Atau gini, Mbak kan nanti akan dapat bonus nih dari pemerintah peraih medali emas Asian Games. Nah, bonusnya itu mau dipakai buat apa Mbak? Ya, kalau yang apa utama itu benerin sepeda, ngupgrade sepeda lah. Terus pengennya sih beli tanah. Wah, keren. Naik haji Mbak orang tua? Sudah. Belum, belum, nggak tahu itu. Mungkin nanti ya setelah ini. Mbak, sedikit Iya, ngomongin sepeda, Mbak. Mbak, ini sepeda yang dipakai ini sepeda inventaris dari federasi atau milik pribadi, Mbak? dulu itu kan pas di Belanda World Champ 2021 itu ada yang beliin dari polisi. Nggak tahu itu pribadi, tapi itu uang pribadi. Cuman nggak tahu itu inventarisnya dia apa nggak tahu. Kayaknya sih dikasih. Dikasih ke Mbak berarti sepedanya. Iya, dibelikan gitu kayaknya. Nah, Mbak ini punya berapa sepeda nih di rumah sekarang nih? Cuma dua, Dua, tapi yang buat balapan satu. yang satunya buat apa? Latihan. Enggak, cuma dulu sebelum punya yang buat balapan kemarin itu pakai yang itu. Oke. Sepedanya merek apa, Mbak? Atau harus khusus ya standar untuk yang Asian Games? Enggak, terserah. Oh, bebas ya. Nah, Ya sekarang gini, bebas. mungkin kita udah menjelang akhir nih, Mbak. Tips memilih sepeda BMX buat para pemirsa kita. Atau bagaimana Itu mengawali tergantung bagi orang yang ingin anaknya menjadi atlet sepeda itu, Mbak. Tips dulu deh, tips dulu. yang tips memilih sepeda. Nah, Kalau tips memilih sepeda itu tergantung dari orangnya. nah, Tinggi badannya itu disesuaikan sama frame-nya itu. Kalau tips sepedanya itu, kalau mau ikut jadi apa? Main di BMX ini tergantung anaknya juga. Dia mau niat mau ikut itu enggak gitu. Kalau anaknya enggak ada niat ya susah. susah ya, iya, iya. Pasti kayak terpaksa ya, Mbak. Iya, Nah, kalau saran buat orang tua nih yang kira-kira anaknya udah seneng sama sepeda, nah itu meneruskannya bagaimana? ya didukung sama jangan kalau masih kecil jangan terlalu apa ya Bebani gitu. dibebanin biarin dia main, main dulu tapi kalau udah 17 tahun ke atas baru dikasih yang agak berat. Mbak Mel, yang jawaban terakhir keputus lagi, boleh Ya, diulang nggak? Saya ulang lagi ya ininya ya pertanyaannya. ya. Mbak, bagaimana tips buat orang tua yang melihat anaknya mulai tertarik dengan sepeda gitu? Eh,
sebagai atlet Mbak, mungkin berdasarkan pengalaman Mbak, apa yang bisa di-sharing ke para orang tua nih Mbak? Kalau orang tua sih, ya didukung aja. Terus kalau masih kecil, dibiarin dia main-main. Tapi kalau udah besar, baru dikasih program yang jelas. Kalau masih kecil, biarin dia main-main, seneng dulu, biar nggak bosen. Jangan dibebanin gitu ya Mbak ya? Iya, jangan dibebanin dulu kalau masih kecil. Nanti takutnya bosen. Oh iya. Kalau Mbak pernah bosen nggak sama sepeda? Pernah Terus ngapain Mbak? keluar dari, pokoknya jangan main sepeda dulu, apa main apa gitu, keluar nggak latihan, Ngemol ya? Apa ngemol apa nonton ini Mbak, Netflix? yang main pokok main nggak latihan. Oh. Mbak ini udah punya pacar Mbak? Nggak dulu. Oh, Fokus dulu. oh iya 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 iya. Menuju Paris 2024 ya Mbak ya? Iya, bahaya. Kalau sekolah Mbak, mohon maaf Mbak, Mbak udah sedang kuliah atau bagaimana ya? Belum, paling habis ini kuliah, lulus SMA 2021. Oh, dari situ konsentrasi memang betul-betul untuk Asian Games. Iya, Asian Game ini iya. Oke. Tapi ada rencana buat melanjutkan kuliah. Kuliah iya ada. Apa Mbak jurusannya maunya? Olahraga aja lah yang sesuai. Oke, ya ada banyak ya Mbak ya. Di Iya, Jogja ada, di Semarang ada. Di Jakarta juga ada Mbak, kalau nanti Mbak udah lebih iya banyak di di Jakarta Jakarta. UNJ. Iya. Ya, UNJ. Mbak, untuk menuju Olimpiade itu ada berapa banyak kejuaraan yang perlu diikutin dan posisi Mbak sekarang bagaimana? Banyak kalau kejuaraan, tapi posisinya masih di peringkat 15 yang cewek. Kalau mau aman masuk Olimpik itu di 12. 12 ya. Tapi kan masih puluhan bulan lagi ya Mbak, jadi Iya, waktunya masih panjang ya. iya, Mbak, terakhir nih Mbak, atas segala prestasi yang udah Mbak raih, ya. masyarakat Indonesia tentu berterima kasih. Tapi apa yang Mbak ingin sampaikan kepada orang tua, kepada warga yang mendukung, yang ikut menyambut Mbak? Silakan Mbak. Ya itu aja. Terima kasih sudah mendukung dan mendoakan sampai. Oke, baik Mbak Amel, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan Mbak selalu sehat sehingga bisa mengejar poin Ya, untuk mencapai atau berlaga di Olimpiade Paris amin. Prancis 2024 mendatang. Olimpik. Terima kasih Amin. banyak ya Mbak. Sama-sama. Ya, demikian Tribuner Sobat WK, ngobrol santai kita bersama Amelia Nursifa, peraih medali emas Asian Games 2022 dari cabang olahraga sepeda nomor BMX. Sampai jumpa pada narasumber berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.